Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zafirah dari kelas D4 tingkat 1 dengan NIM PO 714251251023023. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi reaksi ether dan reaksi ester. Ether merupakan turunan alkana di mana satu atom oksigen berada di antara dua atom karbon. Ether juga bisa dianggap sebagai turunan alkohol di mana proton hidroksi yang telah digantikan oleh gugus alkil. Rumus umumnya yaitu senyawa yang memiliki dua gugus organik yang melekat pada atom O tunggal. Mari kita bahas mengenai penamaan ether. Nah, ether mempunyai dua jenis, yaitu ether sederhana dan ether kompleks. Nah, baik, kita di sini lihat penamaan ether. Yang pertama ada ether sederhana. Nah, di sini yang pertama ada etil metil ether. Di sini, kenapa dia etil? Karena di sini ada dua karbon. 1, 2, kemudian di sebelah kanannya ada satu karbon. Kemudian di sebelah kirinya ada oksigen yang menjadi pusat. Nah, di sebelah kanan ini disebut metil yang satu karbon, kemudian di sebelah kirinya ada dua karbon yang disebut etil, jadi dia diberi nama etil metil ether. Kemudian yang kedua ini ada di etil ether karena ada dua etil. Di sini ada dua karbon di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya ada dua karbon, maka disebut di etil ether. Kemudian di sini yang ketiga ada tertiary butyl phenyl ether. Kenapa dia disebut tertiary butyl? Karena dia membentuk struktur seperti ini yang mengikat 4 atom, 4 karbon. Jadi disebut butil. Nah, karena dia membentuk struktur seperti ini, maka disebut tersier. Nah, kita lihat sebelah kanannya ada C6H5. C6H5 itu disebut phenyl. Kalau dia sebagai alkohol berarti phenol. Seperti itu. Kemudian di sebelah kirinya ada oksigen, maka dia disebut tersier butil phenyl ether. Kemudian kita lihat di ether kompleks. Di sini ada yang pertama 2-metoksi pentan. Nah, kenapa 2-metoksi? Karena kita lihat di sini ada OCH3. Kita penamaannya dari sini. 1, 2, 2-metoksi, 3, 4, 5 pentan. Seperti itu. Jadi 2-metoksi pentan. Kemudian di sini yang kedua ada 1-etoksi 4-metil benzen. Nah, kenapa 1-etoksi? Karena kita di sini lihat oksigen yang sebagai pusat, kemudian di samping kanannya ada 2 karbon, maka disebut etoksi. Etoksi karena ada etil di sini. Maka disebut etoksi. 1-etoksi. Nah, kemudian penamaannya dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4 ada metil. Maka disebut 4-metil benzen. Benzen karena dia seperti ini. Kemudian yang terakhir ada 1,2 dimetoksi etan. Nah, 1,2, 1, 2. Di sini kenapa etan? Karena kita hitung 2 karbon ini. Seperti itu. Jadi 1,2 dimetoksi etan. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk lain yaitu clone ethers. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam perspektif ini 6 atom H tersembunyi oleh karbon. Artinya, kalau kita fokuskan di sini, setiap karbon harusnya mengikat 4 atom H. Nah, di sini hanya mengikat 3. 1, 2, 3. Maka dari itu kalau dibalik, atom H yang tersembunyi di belakang karbon di sini sudah terlihat kalau dibalik ke 3 dimensi seperti itu. Baik, kita masuk di pembuatan ether, yaitu sintesis Williamson. Karena cara paling sederhana untuk mensintesis ether adalah membuat alkosida bereaksi dengan haloalkana primer atau ester sulfonat dalam kondisi SN2 yang khas. Nah, di sini sintesis Williamson mempunyai oksigen yang kaya elektron. Dia akan selalu menyerang karbon yang kekurangan elektron. Kenapa karbon ini yang diserang? Karena dia berikatan dengan Cl yang jauh lebih elektronegatif. Kalau dilihat dari ini, semua elektron karbon akan diserap oleh Cl. Maka dari itu, oksigen yang kaya elektron akan menyerang karbon yang kekurangan.
elektron. Nah, dari situ akan terjadi membentuk senyawa 1-butoksi-butan. Bentuknya seperti ini atau disebut dibutil ether. Nah, di sini kalau kita ingin membuat ether siklik, di sini ada O yang berikatan dengan Na+. Nah, maka dari itu O ini akan menjadi nukleofil yang kaya elektron. Kemudian dia akan menyerang elektrofil, yaitu karbon yang kekurangan elektron. Nah, kenapa karbon yang ini yang diserang? Karena dia yang berikatan dengan atom yang jauh lebih elektronegatif. Sini ada sulfur yang sangat kuat menyerap elektron dari si karbon ini. Maka dari itu oksigen yang kaya elektron ini akan menyerang karbon yang kekurangan elektron. Nah, dari situ akan terjadi senyawa ether siklik. Na+-nya akan lepas dan berikatan dengan atom OSO2 CH3. Kemudian oksigennya akan berikatan dengan karbon yang di sini. Oke, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu ester. Ester ialah senyawa organik yang dibentuk oleh reaksi alkohol dan asam. Nah, ether yang dibentuk oleh asam karboksilat memiliki rumus yaitu RCOOR. Nah, ester yang mengandung gugus hidrokarbon sederhana adalah zat pewangi yang atsiri dan banyak digunakan sebagai bahan cita rasa dalam industri pangan. Nah, triester yaitu molekul yang mengandung 3 gugus ester dijumpai di alam dalam bentuk minyak dan lemak. Oke, kita akan membahas sifat fisik ester. Yang pertama ada titik didih. Nah, ester-ester yang kecil memiliki titik didih yang mirip dengan titik didih aldehid dan keton yang sama jumlah atom karbonnya. Nah, seperti halnya aldehid dan keton, ester adalah molekul polar sehingga memiliki interaksi dipol-dipol serta gaya dispersi van der Waals. Akan tetapi, ester tidak membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya tidak menyerupai titik didih asam yang memiliki atom karbon sama. Nah, yang kedua ada kelarutan dalam air. Nah, ester-ester yang kecil. Nah, di sini kita bisa lihat contoh penamaan ester. Kelarutannya menurun seiring dengan bertambah panjangnya rantai. Nah, yang pertama ini ada metil asetat, karena kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada metil, kemudian di sebelah kirinya ada asetat. Jadi dinamakan metil asetat. Kemudian yang kedua ini ada etil propanoat. Kenapa etil? Karena di sebelah kanan ini ada etil. Kemudian kenapa propanoat? Karena kita di sini ada 1, 2, 3. Jadi propanoat seperti itu. Kemudian di sebelah sini ada 3 metil butil asetat. Kenapa 3 metil? Karena kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3. Jadi 3 metil. Kemudian 4. Jadi butil. Kalau 4 itu kan butana. Nah, di sini karena dia berbentuk seperti ini, jadi dia butil. 3 metil butil asetat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan bentuk zigzag seperti ini atau siklik. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ada 2 metil propil propanoat. Nah, kenapa dia 2 metil? Karena kita perhitungannya dari sini 1, 2, 3. Nah, angka nomor 2 dia ada metil, jadi 2 metil karena dia ada 3 propil. Nah, kemudian kita lihat sebelah kirinya kenapa dia propanoat, karena ada 3 karbon. 2, 3. Seperti itu. Kita lihat lagi yang di sini ada 3 metil butil pentanoat. Kenapa dia 3 metil? Nah, seperti tadi penamorannya dari sini 1, 2, 3. Jadi 3 metil, kenapa dia butil? Karena ada 4 karbon setelah oksigen ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kenapa dia pentanoat? Karena ada 5 karbon di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian coba kita lihat yang benzoat ini. Nah, di sini
ada metil 2 amino benzoat. Kenapa metil? Karena di sini ada metil seperti tadi penomorannya, tapi dalam bentuk ini kita sudah tidak pakai penomoran karena dia tidak bercabang. Kenapa 2 amino? Karena NH2 dengan karboksilat itu termasuk amino, dinamakan amino. Jadi metil 2 amino benzoat. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai materi yang saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita bersama mengenai materi reaksi ether dan reaksi ester. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Syafitra Ramadan, S-Farm MS Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik atas perhatian dan bimbingannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.